Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahinda Aswatunasana, NIM 200512040020, Prodi Teknik Informatika kelas 2020B. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi atau menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Submateri yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama ada pengertian. Pengertian terdiri dari pengertian infrastruktur jaringan dan jaringan komputer. Yang kedua ada topologi, terdiri dari bus, ring, star, extended, hierarchical, dan mesh. Yang ketiga ada pembagian jaringan, ada berdasarkan cakupan, berdasarkan akses, dan berdasarkan cara membangunnya. Selanjutnya ada pembagian jaringan, berdasarkan penggunaan kabel dan siarannya atau castingnya. Yang pertama, pengertian infrastruktur jaringan dan jaringan komputer. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Jaringan sendiri terbagi jadi 2. Yang pertama jaringan terpusat dan yang kedua jaringan terdistribusi. Untuk jaringan terpusat sendiri, jaringan ini terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Selanjutnya adalah jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, yaitu terdiri dari beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien sehingga membentuk sistem jaringan tertentu. Yang selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain termasuk juga telepon serta PDA atau asisten pribadi diesel. Contoh dari PAN adalah Bluetooth dan IRDA. Selanjutnya ada LAN, merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. Contoh dari LAN sendiri, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu akses, seperti lab komputer. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luasan yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai 50 km. Contoh dari MAN sendiri, seperti jaringan satu kota atau wilayah. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua. WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN di dalamnya. Karena jaringan ini telah mendunia, contohnya seperti internet. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya itu sendiri terbagi menjadi 2, ada intranet dan internet. Untuk intranet sendiri, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Yang kedua adalah internet. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Dibagi menjadi 2, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc sendiri adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu atau coverage. Access point dapat dianalogikan dengan pada jaringan kabel. Submateri yang selanjutnya adalah topologi. Topologi yang pertama yaitu topologi bus. Kelebihan topologi bus yang pertama adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Selanjutnya ada penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Selanjutnya adalah kekurangan topologi bus.
Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Selanjutnya ada proses sending atau mengiring dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan kekurangan yang terakhir adalah topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan. Yang pertama, performanya lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangannya sendiri, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya adalah topologi star. Kelebihan topologi star yang pertama, dengan menggunakan tipe topologi ini, maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Misalnya dalam satu ruangan terdapat 30 komputer, maka penerapan topologi ini masih cukup mampu untuk menghandle semuanya, dibandingkan topologi bus yang hanya mampu menangani tidak lebih dari 10 perangkat. Untuk kekurangannya sendiri, dari pengertian topologi star dijelaskan bahwa tipe jaringan ini bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer klien, sehingga dalam penerapannya akan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya adalah topologi extended. Topologi extended adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi pada topologi jaringan ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Selanjutnya ada topologi hierarchical. Topologi hierarchical memiliki kelebihan dalam implementasinya lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing, dan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal yang memiliki hub. Kekurangannya sendiri, jika node ada yang rusak, maka node yang berada di level di bawahnya akan terganggu. Selanjutnya, harus memikirkan secara matang dalam mendesain, karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. Dan yang terakhir, sering terjadinya collision atau tabrakan data. Selanjutnya, dan yang terakhir, yaitu topologi mesh. Topologi mesh sendiri memiliki kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangannya sendiri, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Membutuhkan banyak kabel, memakai biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya adalah pembagian jaringan penggunaan kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network, dan jaringan nirkabel atau wireless network. Untuk jaringan berkabel sendiri adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network, jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Yang selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siaran. Ada 3, yang pertama unicast, multicast, dan broadcast. Unicast sendiri merupakan pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan host di jaringan switching paket. Multicast, sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu, yang disebut sebagai multicast group. Dan yang terakhir adalah broadcast. Broadcast merupakan metode transmisi one to all atau satu ke semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.